Pada zaman dahulu, di negeri timur, hiduplah seorang anak laki-laki miskin namun baik hati bernama Aladin. Karena tinggal bersama ibunya, Aladin melakukan pekerjaan kasar, bahkan pergi jauh sekali untuk mencari uang. Suatu hari, dia pergi begitu jauh untuk mengambil pisang untuk dijual di pasar. Tiba-tiba, dia berpapasan dengan seorang pria berjanggut yang berpakaian bagus dan berkulit gelap. Pria itu berbicara sambil menunjukkan emas di tangannya. Halo anak muda, aku ini teman lama ayahmu. Apa kau mau mendapatkan koin emas? Koin emas? Jika aku memetik pisang seumur hidup tetap tak bisa mendapatkan sebanyak itu. Pria itu meminta Aladin untuk turun ke lubang yang ada di bawah bebatuan tak jauh dari sana dan memintanya melakukan sesuatu. Aladin pikir itu adalah tugas yang sangat mudah. Mereka menggeser bebatuan itu dan melihat lubang itu muncul. Karena berbadan kecil dan lincah, Aladin berhasil masuk ke dalam lubang itu. Di dalam lubang itu, Aladin menemukan tangga yang sangat sempit lalu menuruninya. Ketika sampai di dasar tangga, dia melihat bahwa gua itu diterangi oleh sebuah lampu tua. Aladin tak percaya pada apa yang dilihatnya. Di dalam gua itu ada banyak permata, emas, dan penuh dengan harta. Dalam keadaan masih terkejut, Aladin ditakutkan lagi oleh suara dari atas. Lampu! Apa kau melihat lampu? Matikan lampunya dan bawakan kepadaku. Dari semua harta dan emas yang ada di dalam gua, Aladin tidak percaya bahwa satu-satunya yang pria itu inginkan adalah lampu tua tak berharga ini. Kini Aladin jadi takut. Aladin mengambil lampu itu dan mulai memanjat tangga. Tapi sebelum dia melakukan apapun, pria itu mulai berteriak. Cepat berikan lampu itu padaku. Aladin tak mengerti perilaku pria itu. Pertama-tama aku ingin keluar dari sini. Jika kau tak memberikan lampu itu segera, aku akan mengurungmu dalam gua ini selamanya. Saat itulah Aladin tahu bahwa pria ini tidak baik. Tidak, pertama-tama aku ingin keluar dari sini. Baiklah kau yang memintanya. Hei, berhenti, apa yang kau lakukan? Tanpa sadar cincinnya telah jatuh ke dalam gua. Pria itu mendorong batu menutupi lubang itu dan meninggalkan Aladin di sana. Aladin melihat cincin itu di lantai dan segera mengambil dan memakainya. Dengan diiringi suara membahana, gua itu disinari oleh awan berwarna merah muda. Dan dari dalam awan itu terlihat sesosok raksasa. Sambil ketakutan, Aladin melihat raksasa itu. Mintalah apa saja. Tapi jangan lupa, kau hanya punya 3 permohonan. Aku ingin pulang ke rumah. Baiklah, nak. Dalam sekejap, Aladin sudah ada di rumahnya. Melihat putranya muncul tiba-tiba,
ibunya Aladin mulai berteriak. Aladin menjelaskan semua yang terjadi kepada ibunya. Dia bercerita bahwa dia tak bisa mendapatkan emas, tapi malah ditinggalkan dengan lampu tua ini. Karena ingin membersihkan lampu itu, Aladin mulai menggosoknya. Tiba-tiba, asap keluar dari lampu itu dan menutupi seluruh ruangan. Dan sesosok jin muncul dengan tiba-tiba. Wow, wow, Bung, aku sudah terjebak dalam lampu ini selama ratusan tahun, dan kau telah menyelamatkanku. Baiklah, mintalah apapun yang kau inginkan. Dengan terkejut dan termangu, Aladin dan ibunya terus saja memandangi jin itu. Jin mengulangi lagi ucapannya. Mintalah apapun yang kau inginkan. Baiklah, kalau begitu, siapkan meja penuh makanan dan minuman lezat untuk kami. Tiba-tiba sebuah meja besar muncul di tengah-tengah ruangan dengan segala jenis makanan, buah, dan manisan. Sejak saat itu, berkat lampu ajaib, semua yang diminta Aladin dan ibunya menjadi kenyataan. Mereka hidup sebagai orang kaya dan bahagia. Waktu pun berlalu. Suatu hari, ketika melewati pasar, Aladin melihat Putri Jasmine, putri sang raja, menaiki tandu perak yang diusung oleh para tentara. Dan Aladin jatuh cinta pada putri itu. Aladin pulang dan memberitahu hal ini kepada ibunya. Lalu ibunya Aladin menyiapkan sekotak penuh emas dengan bantuan jin dan pergi ke istana. Ibu Aladin memberitahu penjaga bahwa dia membawa hadiah untuk Sultan. Karena sangat menyukai hadiah itu, Sultan memanggil ibu Aladin untuk menghadap. Ketika dia memberitahu Sultan akan niat putranya, Sultan meminta ibu Aladin untuk membuktikan kekayaan dan kekuasaan putranya. Jika putramu ingin menikahi putriku, beritahu dia untuk mengirimkan 40 orang budak yang masing-masing membawa sekotak penuh batu permata untukku. Dan mereka harus diikuti oleh 40 orang prajurit yang menjaga mereka. Mendengar permohonan Sultan, ibu Aladin kembali ke rumah dengan sedih. Karena pikirnya, bahkan jin pun tidak akan bisa mengabulkan permohonan sebesar ini. Aladin mengambil lampu ajaib dan menggosoknya lebih keras dari biasanya, dan jin pun keluar. Baiklah, mintalah apapun yang kau inginkan. Aladin memberitahu jin akan permintaan Sultan. Jin bertepuk tangan 3 kali. Dan tiba-tiba tepat di samping mereka muncullah 40 orang budak dengan kotak yang penuh harta dan 40 orang prajurit yang menjaga mereka. Keesokan harinya, karena melihat semua permintaannya tersedia di hadapannya, Sultan sangat terkesan. Sultan penasaran akan seberapa kaya Aladin.
Aku ingin putriku tinggal di istana yang besar dan mewah. Dengan begitu, barulah aku akan mengizinkan putriku menikah denganmu. Aladin memberitahu Jin akan permintaan Sultan kali ini. Jin langsung mengabulkan permohonannya. Aladin tidak percaya pada apa yang dia lihat. Sebuah istana megah dan mewah berdiri tepat di samping rumah mereka. Aladin tidak percaya pada apa yang dia lihat. Sultan pikir bahwa dia tidak dapat menemukan calon suami yang sekaya Aladin. Aladin dan Putri Jasmine melangsungkan pesta pernikahan besar selama 3 hari 3 malam. Semua orang mendengar akan keberuntungan dan kekayaan Aladin, tapi Aladin dan ibunya tidak mengatakan apapun tentang jin kepada Jasmine. Suatu hari, seorang pedagang keliling datang ke istana Aladin. Lampu tua, lampu tua. Aku membeli dan menjual lampu tua. Aku membeli barang-barang tua. Jasmine mendengar teriakan pedagang keliling itu dan berpikir jika dia menukar lampu tua dengan lampu baru, itu akan membuat Aladin sangat senang. Jasmine memberikan lampu ajaib kepada pedagang keliling dan mendapatkan lampu baru. Pedagang keliling itu sebenarnya adalah pria jahat yang telah mengurung Aladin di lubang, tempat semua kisah ini dimulai. Saat dia memegang lampu itu, dia segera memerintahkan jin untuk memindahkan istana beserta Jasmine ke tempat yang jauh. Ketika Aladin kembali ke rumah malam itu, istananya tak terlihat dimanapun. Dia tahu telah terjadi sesuatu yang buruk. Rumah lama mereka yang ada di samping istana itu masih berdiri tegak. Aladin segera berlari ke rumah dan menemukan cincin yang ditemukannya di dalam gua. Begitu dia mengenakan cincin itu di jarinya, raksasa muncul sekali lagi. Mintalah apa saja yang kau inginkan. Tapi jangan lupa, kau hanya punya 2 permohonan lagi. Bawalah aku segera menemui Jasmine. Begitu Aladin selesai berbicara, dia mendapati dirinya ada di dalam istana. Dia segera bersembunyi. Istrinya, Jasmine, bekerja menjadi pelayan pria jahat itu. Pria itu memegang lampu ajaib di tangannya. Setelah tiba di tempat tersembunyi, Aladin mengenakan kembali cincin itu. Dan raksasa pun muncul lagi. Mintalah apa saja yang kau inginkan, tapi jangan lupa kau hanya punya 1 permohonan lagi. Buatlah pria jahat itu tidur nyenyak dan lama sekali. Begitu Aladin menyelesaikan kalimatnya, dia berlari ke arah istrinya. Jasmine melihat pria jahat itu dengan ketakutan. Ketika Jasmine melihat Aladin, dia sangat bahagia. Aladin memberitahu semua yang terjadi mulai dari pertama. Jasmine mendengarkan Aladin dengan takjub. Aladin menggosok lampu ajaib lagi. Lalu muncullah jin.
Baiklah, mintalah apapun yang kau inginkan. Kirimlah pria jahat ini ke tempat yang sangat jauh, sehingga dia tak akan bisa menemukan kami lagi. Pria jahat yang tertidur itu tiba-tiba menghilang. Aladin meminta jin untuk membawa kembali istananya ke tempat semula. Bawalah kami dan istana ini kembali ke rumah. Istana itu terbang di langit dan mendarat kembali ke tempat asalnya. Dengan istana yang telah kembali ke tempat asalnya, Aladin akhirnya berada di dekat ibunya lagi. Aladin, ibunya, dan putri hidup bahagia selamanya. Pada zaman dahulu, hiduplah ayah serigala yang pergi berburu ke hutan untuk memberi makan keluarganya. Ketika ada di hutan, dia tiba-tiba mendengar suara. Sambil melihat sekeliling, dia melihat seorang bayi kecil di antara semak-semak. "Ini bayi manusia," kata serigala itu terkejut. Dia membawa bayi itu pulang agar terhindar dari bahaya. Dari kejauhan, Shere Khan sang harimau melihat hal itu dengan kesal, karena dialah yang mencuri bayi itu dari manusia. Ibu serigala dan anak-anaknya sangat menyukai bayi kecil ini. "Mulai sekarang kita akan memanggilnya Mowgli," kata ibu serigala. Sejak saat itu, Mowgli mulai hidup bersama saudara serigalanya di dalam hutan. Ibu serigala merawat Mowgli seperti anaknya sendiri. Dalam waktu singkat, Mowgli sudah berteman dengan seluruh hewan. Dia bermain dan bergantungan di pohon bersama hewan-hewan itu. Di saat yang sama, dia juga mulai mengenal hutan. Selama masa itu, Shere Khan si harimau terus mengamati Mowgli dari jauh dan menunggu kesempatan untuk merampas dan menculik Mowgli. Suatu hari, serigala bijak Akela, Balu si beruang, dan Bagheera sang panther berkumpul dan mulai membicarakan tentang Mowgli. Bayi manusia itu sangat pintar. Ayo kita besarkan dia seperti anak hutan. Balu dan Bagheera, kau akan melindungi dia dan mengajarinya aturan di hutan, kata Akela. Tahun pun berganti dengan cepat. Balu si beruang sangat perhatian pada murid barunya. Balu mengajari Mowgli cara mencari kacang dan madu dengan memanjat pohon. Mowgli mendengar ajaran Balu dengan sungguh-sungguh. Setiap hari dia memanjat pohon yang lebih tinggi dan mulai mencari makanan sendiri. Balu juga mengajari Mowgli untuk mengerti suara hutan. Balu bangga pada muridnya. Mowgli berlari sangat cepat dan berenang dengan sangat baik. Dan Bagheera mengajari Mowgli cara mengidentifikasi jebakan yang dipasang manusia, serta cara menghindarinya. Suatu hari, seekor anak serigala berlari ke salah satu jebakan ini.
Shere Khan si harimau ingin berburu anak serigala ini dan memakannya. Tetapi Mowgli bertindak lebih dulu daripada harimau itu dan menyelamatkan anak serigala dari jebakan. Shere Khan si harimau pun kalah lagi. Baloo juga mengajari Mowgli dengan kata-kata ajaib yang bisa dia gunakan jika menghadapi bahaya di hutan. Dalam waktu singkat, Mowgli telah mengingat semua kata-kata ini. Mowgli tidak akan dicelakai oleh hewan apapun di hutan. Karena menyadari bahwa dia takkan bisa menangkap Mowgli sendirian, Shere Khan mendatangi Banderloks, hewan paling berbahaya di hutan. Shere Khan menceritakan tentang Mowgli kepada mereka. Jika Mowgli mengajari kita semua yang dia ketahui, kita akan menjadi hewan paling bijaksana di hutan ini. Suatu hari saat Mowgli membuat tempat berlindung dari badai, para monyet Banderlok mengamatinya dari tempat tersembunyi. Mereka memutuskan untuk menculik Mowgli saat ada kesempatan. Saat matahari terbenam, Mowgli diculik oleh dua monyet dan membawanya ke bukit dengan hutan yang sangat lebat. Mowgli mendapati dirinya di tengah-tengah para monyet Banderlok. Ketika Mowgli sadar bahwa dia diculik oleh para monyet, dia mulai berpikir. Dia harus menghubungi Baloo dan Bagheera dan memberitahu bahwa dia diculik. Tiba-tiba, Mowgli melihat Chil, si burung bangkai, terbang di atas langit. Dia ingat kata ajaib yang Baloo ajarkan. Kita berdarah sama, kau dan aku. Mendengar kata-kata ini, Chil si burung bangkai segera menyadari bahwa Mowgli bukanlah orang asing dan bahwa Mowgli dalam bahaya. Aku Mowgli kecil. Bisakah kau memberitahu Baloo dan Bagheera bahwa aku diculik? Tentu saja akan kusampaikan, Mowgli, jawab Chil si burung bangkai, lalu terbang untuk mengirimkan pesan itu ke teman-teman Mowgli. Para monyet Banderlok membawa Mowgli ke gua mereka yang dingin, kota monyet. Kota ini berada di hutan terdalam yang diabaikan manusia bertahun-tahun yang lalu. Meskipun Mowgli mencoba melarikan diri, jumlah monyet Banderlok jauh lebih banyak dan selalu berhasil menangkapnya. Setelah mengetahui penculikan Mowgli, Baloo dan Bagheera meminta bantuan Kaa si ular raksasa untuk menyelamatkan Mowgli. Mereka semua mendatangi kota monyet dan bersembunyi di balik patung raksasa. Dari tempat persembunyian itu, mereka bisa melihat Mowgli dan ratusan monyet yang mengelilinginya. Mereka mulai menunggu saat yang tepat untuk mengeluarkan Mowgli dari sana. Saat waktu yang tepat tiba, Kaa berkata, "Sekaranglah waktunya, ayo kita pergi." Bagheera bergerak pelan-pelan untuk menangkap monyet-monyet itu. Lalu dia mulai meninju monyet-monyet yang mengelilingi Mowgli dengan cakarnya yang kuat. Para monyet Banderlok berlarian sambil berteriak ketakutan. Salah seekor monyet memanggil teman-temannya untuk membantu. Tiba-tiba, Bagheera dikelilingi oleh banyak sekali monyet. Beberapa monyet merebut Mowgli dan menaruhnya di ruangan dengan dinding tertutup.
Mowgli bisa mendengar Bagheera bertarung melawan monyet-monyet. Mowgli ingat penyimpanan air yang ada di bawah reruntuhan kota itu. Dan dia tahu bahwa monyet takut pada air. Bagheera, lari dan lompatlah ke dalam air. Bagheera berlari dan melompat ke dalam air. Balu juga diserang oleh para monyet. Mereka mulai bertarung dan Balu memukul monyet-monyet Banderlog dengan cakar depannya. Balu berusaha sebaik mungkin, tapi mereka terlalu banyak. Dan tak mungkin Balu melawan mereka sendirian. Dan Bagheera yang ada di sungai melihat Balu bertarung merasa sedih karena tak bisa membantu temannya. Ketika Balu kesulitan melawan monyet-monyet itu, tiba-tiba Kaa muncul. Ketika Kaa mulai memukuli semua monyet dengan ekor raksasanya, para monyet lari ketakutan. Para monyet takut kepada Kaa. Tak seekor monyet pun yang berani melawan Kaa. Jadi ketika para monyet mulai melarikan diri ke dalam hutan, Balu akhirnya bebas. Tapi ketika Kaa membuka mulut dan menghembuskan nafasnya, semua monyet membeku. Suara para monyet menghilang dan suasana tiba-tiba menjadi senyap. Dengan mengambil kesempatan ini, Bagheera melompat keluar dari sungai. Mowgli berteriak dari menara tempatnya dikurung. Aku ada di sini, terkurung di menara. Kaa mengayunkan ekornya yang kuat dan berhasil menghancurkan dinding menara. Karena dinding menara sudah roboh, Mowgli pun melompat keluar. Balu memeluk Mowgli dengan penuh cinta. Kau baik-baik saja, Mowgli? Aku tidak apa-apa, tapi aku sangat lapar dan lelah. Kalian semua membahayakan nyawa demi menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Mowgli juga sangat bahagia melihat Kaa ada di pihaknya. Aku berhutang nyawaku padamu, Kaa. Terima kasih. Mowgli, Balu, dan Bagheera mengucapkan selamat tinggal kepada Kaa, lalu berjalan pulang. Shere Khan si harimau sadar bahwa dia takkan bisa melukai seseorang yang punya teman kuat seperti itu. Lalu mundur ke dalam hutan dan tak pernah kembali lagi. Waktu berlalu dan Mowgli tumbuh menjadi laki-laki muda. Suatu hari, Mowgli pergi mendekati desa tempat tinggal manusia. Ia bertemu seorang perempuan yang langsung mengenalinya. Wanita itu menyadari bahwa Mowgli adalah putranya yang diculik oleh harimau bertahun-tahun yang lalu. Wanita itu meletakkan anak laki-laki yang ada di sebelahnya ke tangan Mowgli. Mowgli sangat kaget karena anak itu terlihat mirip sekali dengannya waktu kecil. Tapi kemudian ia sadar bahwa anak laki-laki itu adalah adiknya dan wanita itu adalah ibunya. Balu, Bagheera, dan Kaa semuanya mengawasi Mowgli dan keluarganya. Sekarang kau tinggal bersama keluargamu, Mowgli. Kami akan datang dengan lekas. Kalau kau mengucapkan kata ajaib yang pas. Kau adalah saudara kami. Jangan lupa betapa kami sangat mencintaimu
Selamat tinggal Mowgli sayang. Teman-teman Mowgli mengucapkan selamat tinggal kepada Mowgli. Mowgli hidup bahagia bersama keluarganya, tetapi tidak pernah melupakan mereka yang telah membesarkannya, keluarganya yang ada di hutan.